Oke, halo semuanya, apa kabar? Jadi di video kali ini gue dapat kiriman TWS ya. Ini TWS dari brand yang gue jujur belum pernah cobain TWS mereka sama sekali. Gue taunya mereka ini bikin power bank. Dulu tuh pas SMA tuh gue pernah jual power bank merek mereka juga. Nah ini nama kok power bank ya? Namanya ini TWS dari Vivan. Namanya itu Sport X2, Vivan Sport X2. Yang dimana kalau lihat dari boxnya sama namanya kelihatan memang dia ini harusnya untuk olahraga karena buat sport ya. Nah, kayak namanya sport. Dan untuk harganya dia juga affordable. Cuman di 240 ribuan, nanti yang di bawah seperti biasa akan gue taruh. Dan langsung aja gue bongkar. Ini kurang lebih kayak gimana. Ini gue kebetulan dikirimin 3 ya. So kita bongkar. Wih, boxnya lucu juga dalamnya. Nah ini yang sabar, gue keluarin dulu satu-satu. Ini yang satu. Ini warna biru gitu ya. Ini bungkusnya lucu juga nih. Nanti ada di biro lah ya, kalau dari depan kamera sini kan nggak gitu kelihatan tuh. Oke, jadi kurang lebih TWS-nya kayak gini. Dia tuh desain pouch-nya tuh atau casing-nya tuh lumayan unik ya. Karena kan kalau TWS biasa tuh kayak dicetek ya. Gue ada TWS-nya sih di sini. Ada nih. Nah, kebetulan kan kalau TWS biasa kan cara bukanya tuh di gini ya, dibuka gitu. Tapi ini enggak guys. Jadi tuh ini TWS-nya dia modelnya tuh kayak si masing-masing earpiece-nya tuh ditaruh di bagian samping sisi-sisinya gitu. Terus ini juga ada cantolan juga. Cuman sebelum gua ke TWS-nya ini tadi gue sempat baca juga di box-nya kalau kita dapat kayak semacam wristband pouch. Nah, ini buat wristband tuh maksudnya ini kan sarung tangan kan. Sarung tangan nih coba gue pakai. Kayak gini nih. Oke. Ya, intinya ini kayak semacam wristband pouch ya. Jadi kalau lo olahraga, terus lo mau naro si casingnya biar lo kalau lo risih lo bisa taruh. Nah, ini kayak gini nih. Ini penampakan yang ini lagi gue pakai. Ya kurang lebih kayak gini. Sebenarnya kalau ngomong fungsional ternyata works ya. Gue pikir dia tuh ketat banget, tapi ternyata nggak seketat itu si wristbandnya. Jadi fungsionalnya masuk nih. Gue suka nih gayanya si Vivan buat ngasih wristband gini biar kalau kita lagi olahraga, gym segala macam bisa dipakai gitu ya. Nah ini kurang lebih kayak gini. Nih gue buka. Oh terus dia ada kayak semacam gantungan. Jadi kalau misalnya kalian punya gantungan kunci, kalian bisa pakai digantung di situ. Terus kita coba buka. Oh warnanya ya. Warnanya nih kebetulan ada versi warna hitam, ada warna biru, royal blue, sama satu lagi warna yang warna krim gitu ya. Ini gue akan coba buka yang versi warna biru aja deh. Ya kan harusnya kurang lebih ininya sama ya. Nah sebelum itu bagusnya baca buku manual dulu guys. Oh ya, dan di paket pembeliannya itu kita cuma dapat si TWS-nya, si wristband ini, sama dapat manual sama kabel-kabel Type-C ya. Jadi udah cukup standar dari segi paket pembelian. Terus untuk si casingnya sendiri, dia di bagian bawahnya itu ada buat charging USB-C. Jadi bisa dicolok USB di sini. Nah ini akan gue coba langsung pairing aja ya. Cara pairingnya itu kita tinggal lepas si TWS-nya. Sabar, oh ini ada biasa pelindung kuningannya biar nggak kecas mulu. Tapi ada baterainya nggak nih? Oh ada baterainya guys. Nah ini jadi kalau misalkan baterainya kelihatan di mana. Nah ini ada indikatornya, dia ada 4 bar ya. Ini kebetulan dari bawaannya ini sisa 3 bar. Oh ada nih. Ke pairing langsung ya, ada tulisannya Vivan Sport X2. Nah udah ke pairing, cuman gitu doang caranya. Terus cara pakainya gimana? Oh ini ada indikator ini. Ini ada indikatornya buat telinga yang kiri sama telinga kanan. Dan ini kalau kalian mau tahu, jadi tuh si Sport X2 ini tuh dia desainnya open ear ya. Jadi tuh nggak yang pakai kayak semacam IM ya atau in ear dimasukin ke dalam kuping. Enggak, dia itu cuma bagian luar doang karena memang buat olahraga. Dan olahraga memang tujuannya biar kita bisa dengerin di sekitar kita. Kalau misalnya kita lagi lari, jogging, kita bisa dengerin suara kendaraan yang lewat atau apa biar lebih aman juga kan. Jadi kalau kalian expect ada fitur noise cancellingnya, nah ini nggak ada. Jadi dia cuman ada ibaratnya kayak ambience ala-ala lah. Dan dia tuh desainnya over ear ya. Jadi ini langsung aja gue pasang. Ini buat yang kanan. Ada kacamata kayak ribet ya. Coba. Nah udah, dia cara masangnya tuh cuman kayak gini doang ya. Dicantolin ke telinga, memang nggak berasa ada kedap-kedap sama sekali karena dia kayak open ear ya bisa dibilang. Jadi dia nggak berasa, ya bener kayak gini, emang gampang ya. Nah dia gini makanya emang gampang. Waktu dulu tuh sempat coba juga TWS yang dia open ear juga kayak gini. Memang pas di telinga tuh pasang kayak nggak biasa. Mungkin karena gue kebiasa pakai yang in ear kali ya. Jadi kan langsung nyantol banget tuh. Nah ini tuh kayak cuman digantung doang di sekitar daun telinga kalian doang nih di sini.
Nah, ini kayak gini doang. Nah, jadi dia juga punya fitur touch control ya. Jadi si touch controlnya itu dia letaknya di deket banget sama si drivernya atau di belakang drivernya. Dia tuh ada kayak semacam coakan dikit gitu buat bentuknya bulat. Jadi ini buat ngatur kontrolnya sendiri itu dia bisa dipakai biasa play pause, next track, next song, previous. Terus juga buat ngangkat telepon juga bisa di tap 2 kali segala macam. Dan dia juga ada mode gaming low latency-nya guys dengan pencet dia sampai 4 kali. Dan cuman di sini untuk volume up sama volume down, di sini tulisannya control volume via the connected device. Jadi untuk volumenya itu cuma bisa kita atur lewat HP kita doang, nggak bisa kita ngatur dari si Sport X2 ini ya. Jadi kurang lebih kayak gitu secara fungsional. Oh ya, tadi gue belum bahas soal build quality-nya guys. Jadi buat build quality-nya sendiri, di ini material full-nya itu dari plastik ya, semuanya mulai dari casingnya sampai ke TWS-nya. Cuman untuk yang versi warna apa nih? Versi warna hitam ya, dia tuh bagian depannya itu kayak ada material metal, tapi kayak ini cuman coating doang sih untuk bagian si TWS-nya ini ya. Iya benar, si TWS-nya ini dia bagian depannya kayak dikasih coating metal, sementara di bagian bawahnya tetap plastik. Dan ya sisanya kurang lebih sama, dan yang ini juga yang versi warna hitamnya atau yang si Royal Blue, dia itu pakai material glossy di bagian luarnya, sementara bagian dalamnya sama, kurang lebih kayak gitu. Dan secara build quality untuk TWS harga 240 ribuan, menurut gue ini build quality-nya oke. Nggak yang bisa dibilang buruk atau gimana, menurut gue pas untuk harganya. Jadi gue nggak ada komplain soal build quality dan semuanya. Untuk overall desainnya pun juga menurut gue kalau misalkan ini dipakai keluar kemana-mana juga nggak malu-maluin ya, karena nggak yang mencolok atau gimana gitu. Nah terus untuk kenyamanannya sendiri menurut gue karena dia desainnya open ear dan over ear si tangkainya ini, jadi kalau di telinga gue sih ini enak-enak aja ya. Gue nggak ngerasa daun telinga gue kejepit atau apa. Nyaman-nyaman aja ya, cuman mungkin agak awkward aja sih untuk dari segi pemakaiannya, karena gue jujur nggak pernah pakai open air kayak gini untuk TWS ya, karena biasa gue pakai dimasukin ke daun telinga, jadi itu berasanya kayak nggak pakai TWS sama sekali gitu, karena kan kebuka banget, kita bisa dengerin suara orang, dengerin suara musik apa-apa dari luar juga, jadi ya kurang lebih dari situ sih kenyamanannya ya. Intinya sih gue nggak ada masalah untuk masalah kenyamanan, cuma baik lagi mungkin tergantung sama telinga kalian juga. Cuman di bagian TWS-nya ini tuh dia tangkainya tuh cukup lentur ya, jadi dia bisa cukup ngikutin bentuk dari daun telinga kalian juga harusnya. Cuma kalau di telinga gue so far ini aman. Dan untuk suaranya bagaimana? Nah ini kebetulan karena ini tadi unboxing, jadi gue akan coba mendengarkan beberapa lagu di HP gue dulu ya. Nanti akan gue kasih impresinya kayak gimana. Oke lanjut ya. Buat suara tadi gue udah sempat dengerin beberapa lagu macem-macem. Dan bisa dibilang karena ini open air ya. Jadi kalau kita ngomongin soal clarity, kejernihan, gue rasa memang rada susah bandinginnya sama TWS-TWS yang in-ear ya. Kayak yang waktu dulu pernah gue bahas juga. Karena di open, jadi tuh suaranya bisa dibilang sangat airy ya. Airy itu maksudnya kayak sound stage-nya segala macam rasanya tuh cukup jauh. Dan tadi sempet gue tanya juga sama si editor gue, kalau misalkan ternyata kalau misalkan gue lagi dengerin lagu dia juga bisa denger. Cuman ini faktornya karena ini di dalam studio gue, dan studio gue ini juga cukup sepi ya suaranya, jadi makanya dia bisa dengar. Cuma kalau misalkan kalian lagi olahraga di luar, misalnya kalian lagi car free day pakai ginian sih, gue rasa orang juga nggak bisa denger karena kan rame suara tuh gitu ya. Dan ya balik lagi buat karakter suara sendiri, dari segi bassnya bisa dibilang karena dia open ya, open banget, jadi secara bass bisa dibilang impact-nya minim banget. Bahkan kalau kita ngomongin soal lower frekuensinya banget itu depth-nya bisa dibilang nggak kurang gitu presence. Cuman kalau kita ngomongin bass yang lain, upper bass segala macam, menurut gue ini masih cukup ada. Gue sempat dengerin tadi lagunya si Charlie Puth, masih cukup kedengeran. Terus dari segi mid-nya juga tadi gue udah bilang secara clarity rada susah dibandingin sama TWS biasa yang in-ear, karena kalau in-ear kan bisa dibilang cukup kedap ya, jadi suaranya tuh ke isolate ke dalam bagian kanal telinga kita. Sementara kalau ini kemana-mana, jadi secara clarity bisa dibilang bukan karakter clarity yang bersih ketat banget gitu sih, bisa gue bilang. Dan untuk kayaknya bisa dibilang cukup biasa aja. Jadi secara karakter suara ya bisa dibilang kayak gitu. Intinya jangan menaruh ekspektasi kalian kalau suaranya itu bakalan sejernih dan sebagus kayak
TWS-TWS yang in-ear. Intinya ini dipakai buat olahraga, dan untuk olahraga sendiri kan kita fokusnya ya olahraga gitu, bukan untuk menikmati musik harusnya ya. Karena kalau untuk olahraga sendiri kan biasanya kita dengerin lagu-lagu power song gitu-gitu nggak sih? Yang suka mungkin kalian dengerin di gym, atau mungkin playlist-playlist kesukaan kalian yang bisa dibilang kita dengerinnya pun juga sekelibet gitu. Karena kan kita fokusnya lagi olahraga. Karena baik lagi ini fokusnya di sport ya, sesuai sama namanya Vivan Sport X2 gitu. Oh ya, by the way, untuk fitting karena ini targetnya buat olahraga, gue akan coba ini ya. Nah, ini overall nggak goyang sih ya. Ya, fittingnya oke. Ini nyantol banget sih di sini. Jadi, kalau kalian lari-lari segala macem nih, tuh. Nah, ini nggak kenapa-napa nih. Ini nggak goyang-goyang. Jadi, ya, fittingnya oke buat olahraga, harusnya nggak jatuh atau apa ya. Oh ya, karena ini untuk olahraga, dia udah ada support IPX5, jadi buat ciprat-ciprat air segala macam sih, ini harusnya udah cukup aman ya. Terus untuk mikrofon, dia juga ada mikrofon, ya akan gue coba rekam pakai HP gue kayak gimana. Nah, ini gue rekam suara mic-nya pakai HP gue ya. Ini gue kebetulan pakai Galaxy S24, dan secara karakter suara bisa dibilang ini untuk sebuah TWS di harga 240.000, menurut gue ini kualitas TWS-nya, kualitas suara mic-nya menurut gue cukup bagus ya. Karena untuk mic TWS jujur ekspektasi gue nggak tinggi-tinggi, biasanya kan suaranya mendem, kecil segala macem. Tapi menurut gue ini suara mic-nya masih cukup oke buat TWS harga 240.000-an. Tapi coba kasih tau gimana pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Oke, yang terakhir buat kesimpulannya ya, Vivan Sport X2. Menurut gue untuk kalau kalian nyari TWS buat olahraga, menurut gue ini cukup oke ya. Karena kalau misalkan kita pakai TWS biasa, kadang memang gue temuin di beberapa TWS itu ada yang dia suka licin atau apa, suka copot sendiri. Itu kadang di gue alamin, cuma baik lagi beda telinga kan beda pengalaman ya. Dan ini menurut gue fittingnya bagus buat kita pakai olahraga. Karena tadi gue udah sempet geleng-geleng, ngangguk-ngangguk. Nah itu nggak ada goyang sama sekali nih, karena dia kan dicantolin di bagian atas ini ya. Jadi enak daripada pakai in-ear kabel gitu yang kalian bawa lari-lari nggak nyaman, mendingan pakai ginian aja buat olahraga. Karena menurut gue ini ya memang sesuai sama targetnya si Vivan juga buat sport atau olahraga, dan memang udah didesain buat itu. Dan ya secara karakter suara bisa dibilang karena dia open air, dan menurut gue karakter suaranya memang nggak bisa disandingkan sama TWS-TWS in-ear yang memang bikin suaranya itu kedap atau keisolasi ke bagian dalam telinga kita. Karena kan ini kebuka, jadi bahkan orang lain bisa dengar. Dan secara fitur kurang lebih kayak gitu. Untuk harga 240.000 dia nggak punya software apa-apa, jadi bener-bener plug and play, nggak ada equalizer segala macem. Masuk akal banget menurut gue, karena harganya juga affordable, kita nggak bisa minta lebih. Untuk touch controlnya so far gue baru pakai selama beberapa jam. Bisa dibilang ini nggak sulit untuk diraih ya, karena dia tuh ada kayak semacam penandanya gitu, jadi kalian bisa raba-raba, itu udah langsung kena sih menurut gue. Dan daripada nggak ada tandanya sama sekali, karena gue sempat temuin juga di TWS-TWS yang lain itu suka nggak ada tanda, dan gue lebih suka desain yang ada tandanya kayak gini, karena lebih gampang kita pahamin juga posisinya tuh ada di mana. Dan ya overall kayak gitu, kalau kalian tertarik buat olahraga segala macem ya, ini bisa banget kalian cobain. Nanti link semuanya ada di bawah. Dan ya gue rasa itu aja yang bisa gue bahas. Seperti biasa, like dan share jika bermanfaat. Follow semua social media kami di IG, TikTok, dan juga komunitas kami juga di Discord. Semua linknya ada di bawah. Yang terakhir jangan lupa untuk subscribe. Gue Luis dari Kreng Kita Kadi. Sampai jumpa di video berikutnya.